warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin. Oke, berdoa mulai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Fania, Hadir, Bu. masuk. Wanda, Masuk, Bu. masuk. Revi masuk. Hadir. Namira masuk. Hadir, Miss. Masuk. Nadine Hadir, Bu. masuk. Aisyah Ada Miss, saya hadir. masuk. Oke, berarti masuk semua ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang teks deskriptif. Tahukah kalian tentang teks deskriptif? Oke, teks deskriptif adalah teks yang menjabarkan seseorang, benda, atau hewan. Jadi kayak kalian misalkan punya kucing. Nah, kalian jabarin tuh kucingnya rasnya apa, warnanya apa, bulunya lebat atau enggak, dia menyukai makanan apa. Nah, itu tujuannya. Nah, kalau strukturnya ada dua, ada identifikasi, ada deskripsi. Yang pertama, identifikasi adalah bagian yang menjabarkan, bagian yang menjelaskan kepada pembaca mengenai tentang apa yang akan dibahas. Itu identifikasi. Nah, yang kedua ada deskripsi. Bagian dari teks yang memberikan informasi secara rinci tentang apa yang akan disampaikan. Oke. Di introduction tadi, di identifikasi tadi. Nah, itu deskripsi. Yang kelima ada teks deskriptif yang menggunakan simple present tense. Itu unsur kebahasaan. Jadi dia pakai simple present tense, kata sifat sama kata ganti. Simple present tense-nya itu apa sih? Oke, simple present tense digunakan untuk menjabarkan kebiasaan, situasi yang tetap, sebuah kenyataan, dan urutan yang tetap. Itu simple present tense. Contohnya, he plays, I work. Itu contohnya. Yang pertama ada he plays, yang kedua ada I work. Nah, yang kedua ada kata sifat. Kata sifat itu contohnya kayak cute, smart, beautiful, and tall. Nah, itu kata sifat. Dari teks deskriptif ini saya punya contoh, ada dua contoh. Yang pertama ada tiger are the biggest of all cats. Nah, bagian yang pertama ini yang tiger are the biggest of all cats. Ya, yang pertama ini. Oke. Ini namanya identifikasi. Jadi kita jelasin dulu nih yang akan kita bahas nih apa. Yang akan kita bahas di contoh ini ada tiger atau macan ya kalau di Indonesianya.
Tiger are the biggest of all cats. Nah, itu identifikasi. Nah, kalau bagian dari deskripsinya itu yang they live in the grassland and forest. Jadi kita kasih informasi nih tentang tempat tinggal dia di mana, terus dia menyukai makanan apa gitu ya. Itu contoh dari tiger atau macan ya. Nah, yang kedua contohnya itu ada elephants. Elephants are the herbivorous land animals. They are also intelligent and have good memories. Nah, kalau yang contoh keduanya yang elephant, ini identifikasinya itu yang ini ya. Elephants are the have and land animals. Itu identifikasi. Nah, deskripsinya nih dari elephant ini tuh apa? They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as Lampung, Indonesia. Deskripsi dari gajah ini tuh apa? They are also intelligent. Identifikasi, and have good Miss. memories. Nah, dari sini itu deskripsi. Sampai ke yang most of them live in Africa and Asia, such as Deskripsi, Lampung, Miss. Indonesia. They use their long trunks almost like an arm to put food and water in their mouth. They eat grass and plant. Nah, ini dua contoh dari teks deskriptif ya. Hari ini ibu akan menjelaskan tentang deskriptif teks. Deskriptif teks adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Jadi deskriptif itu ada 3 poin. Yang pertama ada purpose. Purpose itu tujuan. Yang kedua ada generic structure. Yang ketiga ada language feature. Language feature itu apa sih? Unsur kebahasaan. Yang pertama tujuan. Tujuan membuat deskriptif itu apa sih? Tujuannya itu untuk menggambarkan sesuatu. Itu tujuannya. Yang kedua ada generic structure. Struktur generik itu ada 2, ada identification, ada description. Nah, yang pertama Identifikasi adalah memperkenalkan objek, gitu ya. Yang kedua ada identification. Identifikasi itu adalah menginformasikan ciri-ciri. Kayak misalkan ciri-ciri kucingnya tuh kayak apa sih gitu. Kayak dia Persia atau dia kucing kampung gitu. Nah, yang ketiga ada language feature. Language feature itu apa sih? Language feature itu unsur kebahasaan. Jadi kita pakai unsur kebahasaannya yang pronoun, kata ganti, itu pronoun kata ganti, kata sifat, simple present, itu kita pakai itu ya. Yang di sini ibu ada contoh kita membahas tentang kucing ya. Jadi yang pertama kita ceritain dulu nih tentang ekornya, kaki, tentang badan, kepala, terus bagian tubuh yang mana yang spesial nih dari kucing ini. Terus kita lihat bulunya tebal, warna kucingnya apa, terus tempat hidupnya apa, makanannya apa. Tuh contohnya kayak gini contohnya. My lovely cat, I have a stray cat as my pet. He is really playful. He loves to play with me and the new things he found. He has orange and white fur. His fur is so soft and I like to rub it for him. Nah, itu identification. Jadi dia menjelasin kayak dia punya kucing kampung tapi dipelihara sama dia. Itu kayak
bulunya warna orange, terus bulunya warna orange dan putih, terus dia punya bulu yang tebal, yang lembut gitu. Itu identification. Nah, kalau deskripsinya adalah he has a long tail. He likes to play with it. He is also always try to get his tail sometimes. I also like to hold him in my hand. When I had him like that, we will fall asleep. Jadi dia deskripsiin kalau dia digendong pakai tangan dia atau kayak gini gitu, dia bakal tidur. Nah, itu deskripsi namanya gitu. Jadi nah, kucingnya ini kita jelasin fisikalnya mulai dari kakinya ya kan, kayak tadi yang ibu bilang, kakinya, ekornya, bulunya, matanya, badannya, dan kita ambil dari karakternya juga gitu. Oke, yang kedua sekarang kita deskripsiin tentang seseorang. Contohnya tentang ibu. My mother is a wonderful person. She is kind, loving, and always there for me. She has a beautiful brown eyes that sparkle with warmth and kindness. Her smile is like sunshine. It brightens up my day. Jadi, yang my mother is a wonderful person, is kind, loving, and always there for me. Jadi yang itu namanya iya betul, identifikasi atau identification ya. Nah, yang keduanya she has a beautiful, itu apa? Ya, betul sekali. Itu deskripsi ya. Ya, benar. Selanjutnya kita deskripsiin tentang benda. Jadi, I just bought a blanket from an online shop. The price is a bit, but after wearing it, it feels very comfortable and made for a good night's sleep without ever waking up in the middle of night. It's pink in the color and has beautiful flower pictures. That's why I bought it. Not only that the cloth is made of wool. The surface is soft, dense, and thin. Oke, jadi yang pertama, I just book a blanket from an online shop. Itu apa? Identifikasi lagi, betul. It's pink in color and has beautiful flower. Nah, itu deskripsi. Oke, jadi ada yang sudah mengerti. Oke, dari materi ini ada yang belum mengerti atau yang belum paham? Oke, karena kalian semuanya udah ngerti, udah paham, sekarang ibu minta kalian kerjakan tentang descriptive text. 2 paragraf aja kayak gini. Mau tentang seseorang, tentang hewan, atau tentang benda juga boleh. Nanti kalau sudah kelar, dikumpulinnya sama ketua kelas, oke? Semuanya, alhamdulillah ya, latihannya sudah dikerjakan dan hasilnya juga sangat memuaskan. Berarti sudah pada paham ya pada materi hari ini. Sebelum pelajaran ini kita tutup, ada yang mau ingin ditanyakan lagi nggak tentang descriptive text? Nggak ada ya, berarti semua udah ngerti ya. Jadi hari ini ibu minta kalian kerjakan di rumah tentang descriptive text. Besok dikumpulin di meja ibu
sama besok kita bahas juga semuanya. Oke? Tentang apa? Jadi kita tentang hewan boleh, tentang orang boleh, tentang orang sekitar boleh, tentang benda boleh. Oke, yang penting deskriptif teks. Oke, jadi itu aja pelajaran hari ini, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.